الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya dengan usaha kita ini yang menjadikan kita mendapatkan semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju surga. Ini yang kita harapkan. Yang mudah-mudahan dengan sabarnya kita duduk di tempat ini, ya selesai mengerjakan salat maghrib, ya kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama duduk bermajlis. Mudah-mudahan ini sebagai sebab dimudahkan langkah kita menuju surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan al-aslul awal, itu pokok yang pertama dari pokok-pokok keimanan. Ini kaitan dengan al-imanu billah. Itu lebih khususnya lagi berkaitan dengan himayatul Mustafa janabat tauhid. Ini bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga akidah umat beliau agar jangan sampai terjerumus pada kesyirikan, agar jangan sampai meyakini hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu semangat dalam hal ini. Kenapa? Karena kita tahu namanya syirik itu, ya, orang kalau sudah mati dalam kondisi berbuat kesyirikan, gak akan ada yang bisa nolong. Dan jangankan kita, Nabi pun gak bisa. Ya, para Nabi pun gak bisa. Sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadits yang sahih disebutkan, yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah. Nanti Nabi Ibrahim alaihissalam itu berjumpa dengan bapaknya Azar di hari kiamat. Kita tahu bapak beliau yang namanya Azar di dunia ya nyembah patung dan mati dalam keadaan musyrik. Ya. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim kepada bapak beliau? Alam aqul laka alla ta'sini, wahai ayahandaku, bukankah aku telah mengatakan kepadamu dulu di dunia agar engkau itu jangan menentangku, jangan ya memaksiatiku. Artinya agar engkau beriman.
Ya, tapi engkau enggan, Anda enggan dahulu wahai ayahandaku. Maka bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan, al-ana la a'sika. Sekarang wahai anakku Ibrahim, aku tidak akan menentangmu lagi. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, innaka qad wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, sungguh engkau dahulu telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakanku. Engkau tidak akan menjadikan aku sedih pada hari manusia dibangkitkan itu dari kiamat. Dan sungguh, kata Nabi Ibrahim, tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan bagiku ketika bapakku dijauhkan dariku. Itu dimasukkan ke dalam neraka. Artinya Nabi Ibrahim ingin menolong bapak beliau supaya bisa sama-sama di surga. Tapi lihat apa jawaban Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah berfirman, wahai Ibrahim, sungguh aku telah mengharamkan surga itu bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik. Artinya kalau ini nggak bisa diganggu gugat keputusan ini. Ya, tidak ada toleransi dalam hal ini. Sudah final, nggak bisa diotak-atik lagi. Bahwasanya orang kalau sudah mati dalam kesyirikan, mati dalam kekufuran, pasti kekal dalam api neraka. Nggak ada yang bisa nolong dia. Atau seorang nabi sekalipun nggak bisa nolong bapak. Ya, maka oleh karena itu, ya para jamaah yang dimuliakan, dosa yang paling besar, yang paling berbahaya, yang paling wajib untuk kita jauhi adalah kesyirikan ini. Makanya harus terus kita sampaikan, terus kita ulangi. Masalah tauhid, masalah syirik. Karena ini syarat dasar kita bisa masuk surga. Syarat dasar kita bisa mendapatkan syafaat, bisa ditolong oleh orang lain. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau begitu semangat untuk menjaga akidah umat beliau, agar jangan sampai kemudian terjerumus pada kesyirikan, agar jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam ini. Maka sudah kita bahas dulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari jampi-jampi yang tidak syar'i. Ya, jampi-jampi yang di dalamnya ada unsur minta tolong kepada jin. Ya, juga sudah kita bahas larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari menggunakan jimat, karena ini bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Awalnya mungkin syirik kecil, tapi nanti ujung-ujungnya bisa syirik besar. Kita juga sudah bahas tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan gelang atau kalung, ya, yang digunakan untuk, yang tujuannya untuk menolak bala. Karena ini semua bisa mengantarkan pada kesyirikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan kepada seorang sahabat yang memakai gelang dari kuningan, yang dia menggunakannya untuk menolak bala, ya, untuk menolak musibah, untuk menyelamatkan dirinya dari mara bahaya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inzikha, wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lepas itu gelangmu itu, lepas itu jimatmu itu, karena kalau engkau mati, gelangmu itu masih bersamamu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini ketegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga akidah umat beliau. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas poin yang keempat yang masih berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW menjaga akidah umat beliau. Itu kaitan dengan at-tabarruku bil asjari wal ahjari wa nahwiha. Ya, minta berkah dari pepohonan, dari bebatuan atau semacamnya. Nah, at-tabarruku huwa talabul barakah. Wa talabul barakah la yakhlu min amrayn. Jadi tabarruk itu artinya apa? Tabarruk itu artinya kita mencari berkah. Ya, orang Jawa bilang ngalap berkah. Ya. Nah, ngalap berkah ini, nyari berkah ini tidak keluar dari dua kondisi. Pertama, an yakuna tabarruku bi amrin syar'iyyin ma'lumin. Pertama adalah mencari berkah dari sesuatu yang syar'i,
yang sudah jelas dalilnya bahwasanya sesuatu itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mithlul Quran, seperti ngambil barokah dari Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan inilah kitab Al-Quran, kami turunkan yang penuh keberkahan bagi kalian. Famin barakatihi hidayatuhu lil qulub. Maka di antara keberkahan Al-Quran adalah memberi hidayah kepada hati-hati manusia, wa shifa'uhu lis-sudur, dan bisa menyembuhkan hati-hati manusia, wa islahuhu lin-nufus, dan bisa memperbaiki jiwa-jiwa manusia, wa tahdhibuhu lil akhlaq, dan bisa memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Ini Al-Quran. Ya, Al-Quran kitab yang barokah. Maka silakan ngambil berkah dari Al-Quran. Tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat juga. Dengan cara kita membacanya, mentadabburinya, ya. Kalau misalnya kena penyakit, bisa kita jadikan sebagai ruqyah, dibacakan, ya, karena Al-Quran itu penyembuh. Maka silakan ngambil barokah dari Al-Quran, karena memang ada dalilnya. Ya, contoh lain misalnya ngambil barokah dari Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah sana. Gimana caranya? Ya dengan sholat di dalamnya. Itu cara ngambil berkah. Ini cara ngambil berkah itu ada dua, supaya sesuai dengan syariat. Pertama, ya sesuatu tempat kita ngambil berkah itu ada dalilnya, itu barokah. Kemudian yang kedua, cara ngambil berkahnya sesuai dengan syariat. Masjidil Haram, tempat yang dibarokahi, tempat yang diberkahi. 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat di masjid ini. 100.000 rakaat di Istiqlal, 100.000 rakaat di masjid manapun. Nah, cara ngambil berkah ya dengan sholat, bukan kemudian tiangnya dielus-elus, ya, atau tanahnya dibawa pulang ke Indonesia, nggak begitu. Ya, kemudian apalagi dibuat jimat, nggak begitu cara ngambil berkahnya. Ya, jadi ngambil berkahnya sesuai dengan syariat, gitu loh. Ya, tidak mengada-ngada. Ya, Hajar Aswad itu barokah, caranya dengan mengecupnya, mengusapnya, dan seterusnya. Masjid Nabawi barokah dengan sholat di dalamnya, dan begitu seterusnya. Ya, nah maka mengambil barokah dari tempat-tempat itu, ya ketika dilakukan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh syariat, silahkan. Ya, itu jenis ngambil barokah yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, an yakuna tabarruku bi amrin ghairi masyru'in. Itu seorang ngalap berkah atau ngambil berkah dengan cara atau dari sesuatu yang tidak disyariatkan. Katabarruki bil asjar, seperti seseorang mengambil berkah dari pohon. Bisa ada pohon ya besar, pohon beringin, banyak akarnya menjuntai ke bawah, dianggap angker, dianggap ada penunggunya, datang sana ngumpul ngambil berkah. Ya, di Lombok sana, di Kampung Ulun, ada namanya Long Balu, ya sudah. Ya, ulun dengar kisah orang katanya kalau datang ke pohon itu, dia tulis hajatnya, kemudian diikat di akar-akar pohon itu. Ya, nanti kalau sudah terpenuhi, baru ke sana dibuka untuk ngambil berkah dari pohon itu. Enggak benar kayak gitu. Ini namanya ngambil berkah, ngalap berkah yang tidak syar'i. Bahkan dikhawatirkan menjerumuskan pada kesyirikan itu. Ya, wal ahjar atau dari bebatuan. Ya, dari bebatuan, dianggap ini batu mulia, ada penunggunya, ya sehingga dimuliakan dan seterusnya, ngambil berkah di sana, diusap-usap, dikecup-kecup. Ya kalau hajar aswad iya, tapi ini hajar, ya nggak tahu hajar apa. Hajar itu artinya batu, ya hajar. Hajar aswad artinya batu hitam, black stone. Nah, jadi hajar, kalau hajar aswad ya silahkan ngambil berkah, tapi dengan cara syariat. Tapi kalau selainnya nggak ada syariatnya seperti itu. Nah, kita akan sebutkan dalilnya. Fa'an Abi Waqid al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau 'ahdin bi kufrin. Jadi kata sahabat yang bernama Waqid al-Laythi, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat jihad itu ke Hunain. Dan pada saat itu
ikut bersama kami orang-orang yang barusan masuk Islam. Ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Kan setelah penaklukan kota Mekah, itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, setelah penaklukan kota Mekah ini ada perang, ada jihad, namanya Perang Hunain. Ini yang dikisahkan oleh Abu Waqid Al-Laythi. Jadi kami berangkat bersama Nabi SAW dalam perjalanan jihad menuju Hunain. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Kata beliau, dan pada saat itu orang-orang musyrik mereka memiliki pohon, ya pohon bidara, yang mereka menggantung senjata mereka di pohon itu untuk ngambil berkah dari pohon itu. Ya, yuqalu laha dzatu anwa. Pohon itu mereka namai oleh orang-orang musyrikin itu dengan dzatu anwa, tempat menggantung senjata, pokoknya untuk ngambil berkah. Ya, ada benda-benda yang digantung di sana. Kemudian kata sahabat ini, famararna bisidratin. Kami pun melewati salah satu pohon dzatu anwat itu. Faqulna, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Nah, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini karena belum paham, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tolong buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin ini punya dzatu anwat. Artinya tunjukkan untuk kami satu pohon yang di sana kami menggantung senjata kami untuk ngambil berkah. Ini permintaan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu. Karena nggak paham begitu. Maka apa jawaban Nabi SAW? Kata beliau, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi, kama qalat banu Israel li Musa. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, sungguh apa yang kalian katakan ini mirip seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini kalau kaumnya Nabi Musa, mereka bilang kepada Nabi Musa apa? Wahai Musa, buatkan untuk kami patung, untuk kami sembah, sebagaimana orang-orang musyrikin ini punya patung. Itu kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Nah, Nabi SAW menyamakan ucapan sahabat yang minta pohon untuk ngambil berkah dengan ucapan Bani Israel yang minta patung untuk disembah kepada Nabi Musa. Berarti kan sama-sama berbahaya, sama-sama bisa menjerumuskan pada kemusyrikan begitu. Makanya Nabi menyamakannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian itu akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Nah, maka ya para jamaah yang ulun muliakan, di sini kata beliau, faqad dalla hadzal hadits ala anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil ashjar wal ahjar wa namiya min at-tabarrud wal uquf inda wa zabla wa syirku. Walihada akhbara fil hadits anna talabahum tatalabi bani Israil lima qalu li Musa. Ini menunjukkan kepada kita, hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya ketika seseorang ya mengambil berkah dari bebatuan, dari pepohonan, ya atau dari tempat-tempat yang dianggap keramat atau semacamnya, yang tidak ada dalil yang menunjukkan itu tempat diberkahi, kemudian dia ngambil berkah, ngalap berkah di sana, maka dikhawatirkan ini bisa menjerumuskan ya orang tersebut pada kemusyrikan begitu. Ya, maka hati-hati kita. Ya, ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, agar jangan sampai kita terjerumus seperti ya terjerumusnya umat-umat terdahulu. Nah, kemudian para jamaah yang Allah muliakan, poin yang keempat dari penjagaan Rasulullah SAW terhadap akidah umat beliau itu an-nahyu an a'malin tata'allaqu bil qubur. Larangan Nabi SAW dari beberapa perbuatan yang berkaitan dengan kuburan. Laqad kana al-amru fi sadr al-Islam ala man ziyaratil qubur li qurbi adin bil jahiliyah himayatan li himat tauhid wa siyanatan li janabi. Jadi awal-awal Nabi SAW mendakwakan Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mendatangi kuburan.
untuk menjaga akidah sahabat-sahabat pada saat itu. Walamma hasunal iman wa 'azama sya'nuhu fin nas wa rasakha fil qulub wa dhahat barahinut tauhid wa inkashafat syubhatu syirk jaa masyru'iyyatu ziyaratul kubur. Nah, setelah kemudian imannya para sahabat sudah kuat, mereka sudah memahami mana tauhid, mana syirik, baru kemudian Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk ziarah kubur. Di mana dalam hadits yang sahih dari Buraidah ibn al-Husayb, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Kata Nabi SAW, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kuburan itu. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul maut." Hendaknya kalian menziarahi kuburan karena sesungguhnya hal itu mengingatkan kalian dari kematian. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, "Inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah." Kata Nabi SAW, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang silakan kalian ziarah kubur karena sesungguhnya pada ziarah kubur itu terdapat ibrah yang bisa diambil. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha turaqqil qulub wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah." Kata Nabi SAW, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, bisa menjadikan air mata berlinang, bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nah, maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka hadis ini ya menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan ketika seseorang ziarah kubur itu adalah untuk apa tadi? Pertama, mengingat mati, mengingat akhirat, untuk mendoakan orang-orang yang ada di kuburan itu. Ya, sebagaimana dalam hadis Buraidah juga, ya beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir, fa kana qailun yaqul, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, as'alullah lana wa lakumul afiyah." Jadi Rasulullah SAW mengajarkan ketika datang ke kuburan, ketika masuk kuburan, baca doa ini, assalamu alaikum ahlad diyar, ya keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan ini, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan kaum muslimin, wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami cepat atau lambat akan nyusul kalian, akan mati seperti kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah, kami minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Ini doa salam untuk ya penghuni kuburan ketika masuk kubur. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita sekali lagi bahwasanya tujuan ziarah kubur apa? Untuk mengingat mati, untuk mengingat akhirat, untuk mendoakan orang-orang yang ada di kuburan itu. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Masuk salam dengan salami, kemudian doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Ini yang harusnya kita lakukan ketika ziarah kubur yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kemudian kita yang minta kepada penghuni kuburan. Bukan begitu. Ya, datang ke kuburan minta, wahai penghuni kuburan, ya lancarkan rezeki ulun misalnya. Ya, lancarkan bisnis ulun, sehatkan anak-anak ulun, jadikan anak-anak ulun anak-anak yang soleh-solehah. Nggak begitu. Minta itu semua sama Allah, bukan sama penghuni kuburan. Ya. Ini minta sama Allah, minta rezeki sama Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Ya, minta ya anak-anak kita menjadi soleh-solehah kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ya. Ini yang